ketemu lagi hari ini dan kita mau sama-sama beribadah hari ini. Nah, sebelum ibadah, Cini yang mau nanya dulu sama kalian. Kira-kira kalian hari ini seneng nggak ya? Seneng nggak? Oke, gimana ya kalau yang ada di sini? Kak Iski, seneng nggak? Iya, saya seneng dong. Kenapa kok seneng? Karena kita mau beribadah, kita mau bertemu sama Tuhan. Oke, kan selama ini kita di rumah terus nih. Nah, kira-kira bosen nggak? Aduh, capek di rumah terus. Tapi ada senengnya nggak? Seneng sih. Kenapa kok seneng? Karena ketemu sama orang tua, bisa cerita sama orang tua, menghabiskan waktu sama orang tua. Yeay. Berarti mau di gereja atau di rumah, kita semua harus seneng. Ya kan? Betul sekali. Di mana-mana kita tetap bahagia karena kita bisa memuji nama Tuhan. Nah, kita mau mulai ibadah kita nyanyikan lagu Di Sini Senang, Di Sana Senang. Nah, adik-adik, kita sudah memuji nama Tuhan. Dimanapun kita berada, kita akan tetap bersuka cita, kita akan senang karena kita tetap bisa memuji nama Tuhan. Di rumah, di gereja, bahkan ketika kita mungkin jalan-jalan, kita lagi di pantai, kita mungkin lagi di gunung, gitu. Kita semua tetap bisa memuji nama Tuhan. Nah, sebelum kita melanjutkan ibadah kita mau sama-sama berdoa. Mari Kak Iski. Mari kita berdoa. Selamat pagi ya Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu. Saat ini kami akan memulai ibadah kami. Tuhan yang memberkati hati kami agar kami boleh memahami akan firman Tuhan dan kami boleh memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Kak Iski. Nah, kita akan lanjutkan pujian kita akan sama-sama nyanyikan bahwa kita itu senang jadi anak Tuhan. Apapun yang terjadi, kita tetap senang jadi anak Tuhan. Dan anak Tuhan itu tidak suka berbohong. Anak Tuhan tak boleh bohong.
Adik-adik, sekarang saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan sama-sama menyanyikan lagu Ceritakan Padaku. Ceritakan padaku, ceritakan padaku tentang Yesus yang amat lemah lembut. Ku akan dengar ceritamu, ku akan dengar ceritamu dan menurut firman-Mu. Ceritakan padaku, ceritakan padaku tentang Yesus yang amat lemah lembut. Ku akan dengar ceritamu, ku akan dengar ceritamu dan menurut firman-Mu. Nah, adik-adik, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Koh Didi. Silakan Koh Didi. Kok ada adik? Oh, iya sekarang hari Minggu ya. Oh, bentar, tunggu. Sup. Nah, sekarang sudah ada ini bukunya, Alkitab gue. Yuk, sebelum membaca firman Tuhan atau mendengarkan firman Tuhan. Oh iya, saya lupa. Terima kasih Cinia, tadi sudah mempersilahkan, tadi lupa aku. Ya, yuk sekarang kita mau berdoa dulu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, pada pagi hari ini kami mengucapkan terima kasih atas berkat-Mu. Saat kami tidur, kami dapat bangun dengan badan yang sehat. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat berguna dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Oke, ya, ayat pada pagi hari ini diambil dari kisah para rasul. Kisah para rasul 9 ayat 1 sampai ke 18. Panjang ya ayatnya ya. Tapi adik-adik silakan membaca setelah ini ya. Setelah nanti ini selesai, adik-adik boleh baca karena ini ayatnya panjang sekali. Tapi ayat ini menceritakan tentang Saulus bertobat ya. Nanti adik-adik boleh baca setelah nanti mau selesai ini baru baca boleh ya. Karena ayatnya begitu panjang banget, durasinya panjang, nanti kuotanya habis ya. Ya, setelah ini adik-adik boleh nonton video ini. Ini sama seperti yang diceritakan dalam ayat ini. Yuk, kita lihat dulu. Saulus bertobat. Pada zaman dahulu, ada seorang yang bernama Saulus. Saulus adalah pemimpin orang Yahudi dan ia sangat membenci pengikut Yesus. Ia lalu menangkap, menyiksa, dan memenjarakan orang percaya. Saulus lalu meminta izin imam besar untuk pergi ke Damsyik. Izinkan saya untuk pergi ke Damsyik untuk menangkap pengikut Yesus. Imam besar lalu menyetujui. Lalu Saulus berangkat ke Damsyik. Dalam perjalanan, tiba-tiba cahaya memancar dari langit, mengelilingi Saulus. Saulus sangat takut dan ia jatuh ke tanah. Saulus lalu mendengar suara dari langit. Saulus, mengapa kau menganiaya aku? Saulus sangat heran. Lalu ia berkata, Siapa engkau? Lalu suara itu menjawab,
Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Bangunlah dan pergilah ke kota. Saulus pun bangkit, tapi matanya tak dapat melihat lagi. Teman-temannya lalu menuntun Saulus memasuki kota. 3 hari ia menjadi buta, dan 3 hari juga ia tak makan dan minum. Di kota Damsyik, ada seorang yang bernama Ananias. Ananias adalah pengikut Yesus. Pada suatu hari, ia mengalami penglihatan. Dalam penglihatannya, Tuhan berkata, Pergilah ke rumah Yudas dan temuilah Saulus. Tapi Ananias berkata, Tapi dia adalah orang jahat yang ingin membunuh murid-murid Tuhan. Tapi Tuhan berkata, Pergilah, karena Saulus akan menjadi muridku untuk memberitakan Injil. Lalu Ananias pergi untuk menemui Saulus yang sedang berdoa. Ia lalu menumpangkan tangan kepada Saulus, sehingga Saulus dapat melihat lagi. Saulus kemudian dibaptis, dan ia menjadi murid Yesus. Lalu ia makan dan minum. Nah, adik-adik sudah lihat videonya tadi? Nah, gimana videonya? Bagus toh? Sudah tahu siapa Saulus itu? Iya, dulunya Saulus adalah orang yang jahat banget. Kemudian setelah itu Saulus apa? Bertobat. Nah, maka dari itu adik-adik yang pernah berbuat dosa, semisal nyontek, apa ya? Misalnya punya teman disobek, cuma diem-diem, nggak ngaku, nggak ada yang tahu. Nah, itu masih ada meminta maaf, ada perintah maaf, harus itu ya. Misal kok nyontek, nggak berani ketemu guru, nggak berani ngomong, ya udah, adik-adik bisa berdoa, minta ampun sama Tuhan. Kalau adik-adik berani ketemu guru, itu bagus, ya. Semisal adik-adik nyobekin buku temen atau apalah yang nyalai apa, ya kalau bisa minta maaf, ya pasti dimaafin, tidak bakal dipukul ya. Ya, makanya tadi cerita tadi tentang Saulus itu juga ada di Alkitab. Kalau adik-adik mau baca di Alkitab itu ada di Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai berapa ya? Kok lupa bentar. Coba tak lihat. Iya, Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai 19 sampai 19. Nah, jadi adik-adik kalau mau baca boleh. Itu ada di Alkitab di Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai 19a. Nah, 19a. Itu judulnya Saulus bertobat. Nah, maka dari itu bagi adik-adik yang mau mau bukan berbuat dosa ya, mau minta maaf silahkan minta maaf ya, karena pasti ada ya jalan terbuka buat maaf. Nah, sebelum ditutup cerita ini, Kok Didi mau ngasih kuis buat adik-adik. Nah, silahkan kalian tahu lagu do itulah dosamu, relakanlah hatimu, minta pada Yesus, pahami firman-Nya, sobatmu yang setia, lama menunggumu, silakan dia masuk, terus dosamu dihapuskan. Nah, ini pasti bapak ibu, apa mama papa pasti tahu lagunya. Kok Didi nyanyi nanti kameranya hancur ya, jadi jangan Kok Didi suruh nyanyi, oke? Ya, siapa yang bisa nyanyi silahkan dikirim ke
Ke nomornya siapa ya? Mau ke nomornya Kok Didi boleh. Nek ke nomornya Kok Didi ke yang nanti di bawah sini. Di bawah sini ada. Atau ke nomornya Tante Fania boleh. Tante Fania atau Cik Ani boleh. Atau ke nomornya Cik Nia juga boleh. Nanti ditulis di bawah sini nanti panjang biar nanti Kak Robin dari sini kecil-kecil banyak sampai ujung sini ya. Iya, nanti ditunggu ada hadiah spesial buat 2 orang. Nanti ada hadiah. Nanti yang menang berarti bulan Juli nanti diumumkan. Oke? Ya, sekian dulu firman Tuhan. Nah, sebelumnya kita mau berdoa dulu buat untuk firman ya. Ya, mari kita berdoa. Ya Tuhan, pada pagi hari kami setelah mendengarkan firman-Mu dan kami berdoa dan kami percaya bahwa apapun yang telah kami lakukan, dosa ataupun apa, kami dapat pengampunan seperti Saulus dan kami dapat bertobat dan dapat kembali ke jalan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya. Sampai ketemu minggu depan. Bye bye. Saya pulangkan ke Cik Nia. Mari Cik Nia, Ko Rizky, ada Pak Broto sama Kak Benaya. Ya. Dadah. Bye bye. Adik-adik, tadi kita sudah mendengar cerita dari Ko Didi. Nah, kita diundang, kita dipanggil untuk bertobat supaya ada perubahan dalam kehidupan kita. Karena itu kita mau sama-sama belajar untuk kita bisa berubah menjadi lebih baik. Nah, kita akan akhiri, kita akan nyanyikan lagu Perubahan Besar. Adik-adik, ibadah kita telah selesai dan saat ini kami semua mau pamit. Kita akan bertemu minggu depan. Sampai jumpa.